Shalom semuanya. Nah, sebelum Shalom. kita mulai dan sambil nunggu teman-temannya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat petang hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali di Zoom KKS Winner. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat untuk kami, setiap kami ya Tuhan. Bukakan telinga, mata, dan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar setiap firman yang Engkau sampaikan melalui Kathleen. Tuhan, kiranya Engkau juga berikan hikmat untuk Kathleen, biar setiap firman itu bisa menjadi berkat untuk kita semua ya Tuhan. Bapak, kami serahkan Zoom KKS Winner pada petang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Kak Kathleen. Thank you, Kak Reta. Halo semuanya, apa kabar? Jadi, Halo. tema hari ini adalah Karena Tuhanku Besar. Boleh tolong PPT-nya? Oh, bentar. Nah, jadi tema hari ini, di Zoom hari ini adalah Karena Tuhanku Besar. Zaman sekarang, lebih tepatnya terutama zaman sekarang nih, kan banyak nih yang orang insecure, nganggap dirinya tuh nggak mampu, nggak bisa, nggak kuat. Atau saat perang menghadapi musuh, seringkali kita tuh diintimidasi sama iblis. Dengan cara otak kita tuh kayak dimasuki pikiran-pikiran, oh kamu tuh nggak mampu, kamu tuh nggak bisa. Nah, hari ini topiknya adalah tentang hal-hal seperti itu. Boleh tolong slide 2? Yesaya 54 ayat 6. Akan saya bacakan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi, manusia itu berdosa. Seperti yang kita tahu, Adam dan Hawa itu dulu jatuh ke dalam dosa karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu faktanya. Mau sebanyak apapun kamu berbuat baik, nyatanya di ayat ini dikatakan bahwa kesalehanmu itu seperti kain kotor. Nggak bisa kamu berbuat baik terus kamu masuk surga. Itu nggak bisa. Mau kamu berbuat baik sebanyak apapun dalam hidupmu, kamu nggak akan bisa masuk surga kalau kamu tidak melalui satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Boleh tolong slide selanjutnya? Nah, apakah kelihatan jelas di slide ini? Ada yang punya pendapat nggak? Kira-kira slide ini tentang apa sih? Boleh nih. Ada Mika, Aya, Dominic, Terence, Story, atau Twin. Boleh nih, ada yang punya pendapat nggak gitu? Kira-kira ini slide-nya tentang apa? Insecure. Wah, nggak pede. Dari Dominic Sean William. Benar. Jadi, slide ini itu menggambarkan manusia, terutama zaman-zaman sekarang nih kan makin banyak pendapat dari luar. Makin banyak nih di sosmed kayak, oh standarnya tuh segini nih. Biar cantik harus kulitnya putih, biar ganteng harus gimana. Sehingga menimbulkan pikiran-pikiran kayak gini. Aku gagal lah, nggak bisa, nggak kuat, nggak mampu.
Dan nyatanya, memang benar. Nyatanya, manusia itu memang lemah tanpa Tuhan. Dan kalau kita itu sok kuat dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, di sini kan sudah kakak underline nih, aku, pokoknya semuanya aku. Kalau kamu hanya mengandalkan apa kekuatanmu itu, karena ini kan aku, semuanya aku. Jika kamu hanya mengandalkan kekuatanmu, maka kamu emang nggak akan bisa berhasil. Karena faktanya manusia emang lemah tanpa Tuhan. Kalau kita kuat atau sok kuat nih sebenarnya, dan memakai kekuatan kita sendiri, maka seolah-olah kita berkata kalau kita tuh nggak butuh Tuhan. Padahal seperti yang tadi dikatakan di awal, tanpa Tuhan kita manusia nggak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Boleh tolong slide selanjutnya? Yuk, yang kali ini kakak pilih satu orang untuk membaca. Boleh tolong Terence, boleh tolong bacakan? Dua Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke, thank you. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 9, Rasul Paulus itu menulis, cukuplah kasih karuniaku, yaitu Tuhan, bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku atau kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan karena itu Rasul Paulus lebih suka bermegah atas kelemahannya. Seringkali kita tuh semakin tahu kalau kita ada kelemahan, kita semakin nggak pede gitu. Oh, kelemahanku adalah sesuatu yang harus aku tutup-tutupi. Sesuatu yang orang luar tuh nggak boleh tahu. Sesuatu yang kayak ya udah, emang aku kelemahannya di situ. Oh, aku pemarah. Emang sifat dasarku kayak gitu nggak bisa diubah. Padahal justru di sini tertulis bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di sini di bawah dituliskan bahwa kelemahan kita adalah space bagi Tuhan untuk bekerja. Atau dalam kata lain, kelemahan kita atau ketidakberdayaan kita harusnya menjadi wadah buat Tuhan bekerja. Dan kalau kita angkat tangan, kalau kita nggak berdaya kan, kita minta tolong nih. Misalnya, orang kalau tenggelam ya. Orang kalau tenggelam otomatis dia akan minta tolong angkat tangan kan dari dalam air gitu. Nah, saat kita angkat tangan, Tuhanlah yang akan turun tangan. Jadi kalau misalnya ada kelemahan atau insecurities, hal itu kita harusnya serahkan kepada Tuhan agar Tuhan bisa bekerja. Karena kelemahan kita adalah wadah agar Tuhan bisa memperbaiki kita lebih lagi setiap hari. Seperti juga ada di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi sebenarnya selama ada Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Boleh tolong next slide? Ya, terima kasih. Sekarang siapa nih? Halo Mika, boleh tolong bacakan? 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke, thank you.
Kalian tahu nggak? Dulu itu Tuhan Yesus kan lahir nggak di rumah mewah, nggak di hotel, nggak di rumah sakit yang mewah. Tuhan Yesus lahirnya, kalau yang kita tahu tuh tanda kutip di kandang gitu. Di tempat yang harusnya nggak layak buat raja segala raja. Dan menjadi seperti miskin gitu, tempatnya bukan tempat yang layak. Di sini juga tertulis bahwa sekalipun Tuhan itu kaya, ia menjadi miskin agar kita bisa kaya di dalam kemiskinan Tuhan. Tuhan Yesus miskin agar kita menjadi kaya. Dan Tuhan sebelum disalib, Tuhan tuh stres banget. Kalau kalian tahu cerita yang Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di mana keringat Tuhan Yesus berubah menjadi darah, atau peluhnya menjadi darah, itu dikarenakan karena stres yang begitu besar, yang begitu melimpah, kalau di dalam sains itu sehingga keringatmu tuh bisa berubah menjadi darah. Jadi Tuhan Yesus miskin agar sekarang kita bisa menjadi kaya. Zaman dulu Tuhan Yesus stres agar sekarang kita sudah nggak perlu stres lagi. Dan Tuhan di kayu salib bagi dunia seperti orang lemah dan tidak berdaya, agar kita anak-anak Tuhan, sekarang kita kuat di dalam Tuhan. Boleh tolong next slide? Ya, terima kasih. Nah, kok tadi kan ada yang bilang slide-nya tentang insecurities tuh. Ini slide-nya mirip-mirip. Ada yang mau share, ini slide tentang apa? Boleh nih. Mengandalkan Tuhan. Ya, benar. Di sini dari tadi yang aku gagal, aku nggak layak, aku lemah, nggak bisa, nggak mampu. Kali ini beda. Karena kita punya Tuhan. Yang tadinya aku gagal, sekarang aku berhasil bersama Tuhan. Ingat loh, bukan aku yang berhasil, tapi aku berhasil karena aku bersama Tuhan. Bukan aku layak, tapi aku layak karena aku dilayakkan sama Tuhan. Bukan aku kuat, dari aku lemah bukan menjadi aku kuat, tapi Tuhanku kuat. Dan karena Tuhanku kuat, Tuhanlah yang menguatkan aku. Bukan aku bisa, tapi Tuhan bisa. Dan kalau merasa aku nggak mampu, ingat-ingat, Tuhanmu, Tuhanku, adalah Tuhan yang terlebih mampu. Kalau kita sudah diberikan kekuatan atau dilayakkan sama Tuhan, jangan lupa kalau semua itu bukan karena usaha kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena Tuhan. Kalau zaman sekarang nih, kita juga sering mendengar quotes yang bilang, trust yourself, believe in yourself. Hari ini, saya akan berkata, don't trust yourself, trust in God. Karena manusia seperti tadi saya bilang, manusia itu lemah, nggak kuat, kita tuh nggak akan bisa melakukan apa-apa. Kita bisa karena Tuhan. Jadi, don't trust yourself, trust in God. Karena, boleh tolong slide berikutnya? Ya, thank you. Nah, karena hari di saat Tuhan Yesus bangkit dari maut, kan, setelah hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ia menyatakan diri bahwa ia telah menang, nggak cuma melawan maut, tapi juga melawan dosa, melawan maut, melawan kelemahanmu, menang melawan insecuritiesmu, dan menang dari semua roh di dunia, sehingga Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Termasuk roh-roh atau iblis yang mencoba mengintimidasimu.
Mengintimidasi itu gimana sih? Mengintimidasi itu menakut-nakuti gitu. Misalnya kayak bilang, kamu nggak mampu, ih kamu tuh jelek, kamu tuh nggak bakal bisa ngerjainnya. Nah, roh-roh tersebut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu termasuk roh-roh yang dan iblis-iblis yang mencoba memasukkan di otakmu. Jadi caranya tuh mereka akan memasukkan di otakmu, mendoktrin kepalamu. Seakan-akan kamu sendiri yang mikir kok kamu tuh gak kuat, gak bisa, gak layak. Dan saat kamu mempercayai hal tersebut, saat kamu, oh iya ya, aku kok emang gak kuat ya, aku kok emang gak layak ya, emang aku harusnya gak bisa. Di saat kamu mempercayai hal tersebut, kamu sudah kalah. Karena waktu kamu percaya hal tersebut, itu berarti kamu melupakan firman. Di mana firman berkata, Tuhan Yesus telah menang melawan segala kelemahanmu juga. Di dalam Tuhan, kamu bisa. Nah, jadi, akhir kata nih. Kalau ada di pikiranmu, hal-hal yang mengintimidasi atau menggoyahkan hatimu, seperti intimidasi-intimidasi tadi tuh, kamu harus berkata, dengar iblis, Tuhan Yesuslah yang memampukanku. Memang aku lemah, tapi Tuhanku terlebih kuat. Aku kecil, tapi Tuhanku terlebih besar. Aku nggak mampu, tapi bersama Tuhan, aku dimampukan. Di sini juga ada quote terakhir, let go and let God. Di saat kita melepaskan perkara kita menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan yang bekerja, dan merekayasa apa yang terjadi di depan kita. Sekian, apakah ada pertanyaan? Keren banget ya. Teman-teman, ada nggak yang mau tanya ke Kak Kathleen? Atau kayak ada yang mau sharing tentang pengalamannya mungkin? Atau mau sharing tentang sekolahnya? Yuk, apakah ada? Oke, berarti sudah cukup jelas ya Kak Kathleen. Dari yang Kak Kathleen bilang tadi, dari firman di sore hari ini, aku mau sharing dikit. Aku belajar bahwa kadang itu roh-roh yang ada di sekitar kita atau mungkin iblis yang ada di sekitar kita itu mengintimidasi kita sehingga kita kayak mikirnya itu pikiran kita padahal kita itu diintimidasi sama iblis dan akhirnya kita kayak meragukan kekuatan kita sendiri dan kekuatan Tuhan. Padahal tadi seperti yang ada di 2 Korintus 12 ayat 9, itu dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi kita nggak perlu takut roh-roh atau iblis yang mengintimidasi kita, terus habis itu kita merasa nggak layak, karena kita akan dilayakkan. Karena kita itu bukan berjuang sendiri, tapi Tuhan juga akan berjuang untuk kita. Gitu kan. Ya, terima kasih ya Kak Kathleen. Terima kasih Kak Rita. Oke, buat menutup Zoom pada sore hari ini, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami telah selesai mendengarkan setiap firman yang kau sampaikan melalui Kak Kathleen. Kiranya firman itu dapat menjadi rema dan juga dapat menjadi
pedoman untuk kami dapat melakukan aktivitas kami selanjutnya di kehidupan kami sehari-hari. Biar Engkau yang memampukan kami ya Tuhan, Engkau yang melayakkan kami di segala kelemahan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Kak Kathleen. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Atrik. Terima kasih. Terima kasih Om Atrik. Terima kasih. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja